Oke, mari kita bongkar ini. Coba Anda bayangkan deh posisi Alex Banayan, dia baru aja gagal total di depan ribuan orang loh di pertemuan pemegang saham Berkshire Hathaway. Iya, itu pasti rasanya jatuh banget ya. Banget. Merasa kalah, terus jadi mempertanyakan semua usahanya selama ini. Nah, sumber kita kali ini dari buku The Third Door, karya Alex Banayan sendiri. Kita fokus ke satu bab yang krusial banget nih, yang mengubah semuanya. Bab 23, judulnya M.R. King. Siapa yang kita telusuri bareng momen penting ini? Siap. Dan konteks titik terendah Alex ini penting banget loh. Setelah ditolak berkali-kali kan, termasuk sama Warren Buffett, plus rasa malu yang luar biasa itu, wah, kondisi mentalnya pasti rapuh banget. Betul. Kita perlu paham kerapuhan ini biar ngerti kenapa dia nekat banget setelahnya. Iya, benar. Jadi pas dia lagi ngerasa di dasar jurang gitu, lagi makan sandwich sama temennya, Corwin, tiba-tiba ada pemandangan nggak terduga. Apa tuh? Ikon wawancara legendaris, Larry King, jalan santai masuk ke toko kelontong tempat mereka lagi makan. Wah, nggak kebayang ya? Pasti si Alex ragu banget kan, udah capek ditolak mulu, tapi didorong sama Corwin, muncul keputusan impulsif. Kejar. Nah, momen ini menarik banget ya. Ini kan bukan pendekatan yang direncanain matang-matang kayak strategi Alex sebelumnya. Bukan sama sekali. Ini bener-bener reaksi spontan. Lahir dari, yaitu tadi, putus asa plus dorongan temen. Ini nunjukin sisi lain dari konsep pintu ketiga di buku itu. Anda ingat kan? Iya, jalan alternatif itu. Nah, kadang pintu ketiga itu muncul bukan karena rencana, tapi ya karena kita manfaatin momen tak terduga. Atau malah dapat dorongan pas lagi ngerasa nggak siap sama sekali. Terus adegan ngejarnya di dalam toko itu digambarin cukup menegangkan loh. Si Alex lali panik gitu antar lorong, takut kehilangan jejak Larry King. Oh, jadi beneran lari-larian ya? Iya, akhirnya ketemu di kasir. Terus dia buntutin keluar sampai ke mobil. Nah, disinilah momen puncaknya. Dengan sisa keberanian, atau mungkin lebih tepatnya keputusasaan ya, Alex teriak, Gimana teriaknya? "Tunggu, Tuan King." Gitu, pas banget Larry King mau masuk mobil. Waduh, intensitasnya beda banget ini. Ini bukan kayak kirim email sopan atau surat yang ya gampang diabaikan gitu aja. Iya, ini langsung, depan muka. Betul, konfrontasi langsung, real time, didorong momen, hampir nggak pakai filter. Risiko ditolak mentah-mentah atau malah dimarahin itu gede banget. Gede banget. Tapi ya itu, justru di titik terendah itu, kadang muncul keberanian nekat kayak gini. Ini insight penting pertama nih yang bisa Anda ambil. Keputusasaan itu bisa jadi bahan bakar buat tindakan berani yang nggak kepikiran sebelumnya. Dan permintaannya si Alex, nah ini bagian yang paling canggung tapi sekaligus berani banget. Apa permintaannya? Dia nanya, bolehkah saya sarapan bersamamu? Hah? Langsung gitu? Langsung gitu, awalnya muka Larry King kelihatan kesel gitu. Tapi mungkin karena diliatin orang sekitar ya, atau ada faktor lain, dia setuju. Wah, berhasil dong. Berhasil, dapat iya. Tapi belum selesai, si Alex sampai harus teriak lagi sambil agak ngalangin mobilnya gitu. Teriak apa lagi? Mr. King, jam berapa? Sampai akhirnya Larry King jawab singkat, jam 9, baru deh pergi. Gila, nekat abis. Ini contoh kegigihan yang ekstrim ya. Hampir maksa malah. Tapi ya berhasil dapat iya yang penting itu. Situasi publik mungkin emang ngaruh kayak yang Anda bilang. Tapi saya jadi mikir, apa cuma itu ya? Mungkin ada sedikit rasa penasaran juga dari Larry King. Atau dia ngelihat ada tekad kuat gitu di mata Alex yang bikin dia, ya berhenti sejenak lah. Susah nebak sih, tapi jelas ini bukan cuma untung-untungan. Keesokan paginya nih di restoran, suasananya nggak kalah canggung ternyata. Oh iya? Gimana? Larry King cuekin Alex cukup lama. Terus tiba-tiba dia nanya, ketus gitu nadanya. Ada apa? Apa maumu? Wah, langsung to the point ya. Ya, ini momen penentuan nih. Disinilah titik baliknya. Bukannya nyoba jualan atau pidato panjang lebar, Alex jawab jujur aja, apa adanya. Jawab apa dia? Dia bilang, dia cuma pengen nasehat. Itu aja. Nah, itu dia. Kejujuran sama kerentanan Alex ini yang mengubah semuanya. Iya kan? Dia jadi nggak kelihatan kayak pengejal kesempatan atau fans biasa. Dia nunjukin diri sebagai orang yang tulus nyari bimbingan. Ini insight kunci kedua nih. Kerentanan sama kejujuran yang tulus itu seringkali bisa buka pintu yang kayaknya ketutup rapat. Malah kadang lebih efektif dari presentasi paling keren sekalipun. Dan respons Larry King pas denger kejujuran itu, wah di luar dugaan. Gimana? Dia ngasih nasehat. Lebih dari itu. Dia ngenalin Alex ke Cal Fussman, penulis legendaris majalah Esquire itu loh.
yang terkenal sama kolom wawancara What I've Learned. Serius? Cal Fussman? Yang udah wawancara tokoh dunia itu? Benar. Bayangin aja, Alex jadi punya kesempatan belajar seni wawancara langsung dari salah satu masternya. Gila sih. Semua berawal dari teriakan putus asa di luar toko kelontong itu. Jadi coba lihat perjalanannya. Dari titik terendah, putus asa banget di Omaha. Momen kejar-kejaran gak terduga. Sampai akhirnya kebuka pintu baru ke seorang master wawancara. Bab ini nunjukin banget gimana peluang emas bisa muncul dari tempat dan waktu yang paling gak kita duga. Seringnya justru pas kita lagi ngerasa paling rapuh ya. Betul. Kegigihan yang mentah gitu ditambah sedikit kejujuran ternyata bisa banget ngasilin sesuatu. Yang paling menarik buat direnungkan di sini tuh, gimana penolakan sama kondisi terpuruk justru malah memicu tindakan yang benar-benar beda dari biasanya. Yang akhirnya malah buka jalan baru. Ini bukan hasil strategi yang dipikirin mateng-mateng kan? Bukan, sama sekali. Lebih kayak naluri bertahan hidup, digabung sama keberanian sesaat di momen genting gitu. Kadang-kadang, rencana terbaik itu ya keberanian buat bertindak tanpa rencana yang kaku. Nah, sebagai penutup nih, coba Anda renungkan deh. Kapan terakhir kali Anda merasa benar-benar di titik terendah? Apakah momen itu justru malah memicu percikan keberanian buat ngelakuin sesuatu yang di luar kebiasaan Anda? Sesuatu yang mungkin sedikit nekat? Bisa jadi ya. Siapa tahu kan, ada Larry King tak terduga yang nunggu di tikungan berikutnya. Kalau Anda berani ngambil langkah impulsif, tapi jujur itu. Oke, sampai jumpa di penelusuran kita berikutnya ya.